Herman sedang sibuk dengan ponselnya ketika Budi masuk ke ruangan. Budi mencoba memulai percakapan tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi Herman tidak terlalu tertarik dan ingin segera menyelesaikan pekerjaannya. Herman, kamu tahukah bahwa Pancasila adalah dasar negara kita? Iya, aku tahu. Tapi aku sekarang sedang sibuk dengan kampanye dan ingin cepat naik karir. Tapi Herman, kita harus selalu mengingat nilai-nilai Pancasila dalam segala tindakan kita. Kita tidak boleh melupakan keadilan sosial dan persatuan. Ibu Tuti masuk ke ruangan dan bergabung dalam percakapan. Apa sih yang kalian bicarakan? Jadi, kami membicarakan tentang nilai-nilai Pancasila dan pengimplementasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu. Dan bagaimana kita bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Betul sekali kalau kayak gitu. Kan mengingat bahwa Pancasila dasar negara yang harus kita junjung tinggi. Herman menerima telepon dari atasan partainya dan keluar dari ruangan. Budi dan Ibu Tuti melanjutkan percakapan mereka. Sayangnya ya, Bu, masih banyak politisi di Indonesia yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan hanya fokus pada kepentingan pribadi mereka saja. Ya, emang bener sih. Kita sebagai rakyat harus mengingatkan mereka tentang nilai-nilai Pancasila dan memilih pemimpin negara yang menghargai Pancasila. Betul sekali itu, Bu. Kita harus selalu berjuang untuk persatuan dan keadilan sesuai dengan visi misi Pancasila. Herman kembali ke ruangan dan melihat Budi dan Ibu Tuti masih berbicara tentang Pancasila. Herman merasa agak kesal dan ingin segera menyelesaikan pekerjaannya. Baiklah. Tentu kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Tapi sekarang saya harus kembali bekerja. Tentu Herman, tapi jangan lupakan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakanmu. Betul sekali anak muda. Kita harus selalu menghargai Pancasila. Ya. Sudahlah, saya sekarang harus pergi. Herman keluar dari ruangan dan membuka berita korupsi di laptopnya. Dia melihat berita tentang kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Herman merasa sedikit bersalah karena dia baru saja mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaannya. Mungkin Budi dan Ibu Tuti benar. Kita harus selalu mengingat nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan kita. Kita harus berjuang untuk keadilan sosial dan persatuan, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila. Kelas terlihat dengan siswa duduk di meja mereka. Guru, Pak Budi, sedang menulis di papan tulis. Tiba-tiba, kepala sekolah, Ibu Sari, masuk ruangan. Cikgu besar, guys. Silakan duduk, Bu. Wah, anak-anak, cikgu besar telah datang nih. Sepertinya ada yang akan disampaikan. Silakan, cikgu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Saya punya kabar menarik. Sekolah kita telah dipilih untuk menerima dana hibah untuk pendidikan anti korupsi. Hore! Wah, kabar bagus, Ibu Sari. Tapi bagaimana kita mengajarkan pendidikan anti korupsi? Nah, kita bisa mulai dengan mengajarkan pendidikan tentang Pancasila dan bisa mengundang pembicara untuk berbicara tentang mengenai pengalaman mereka tentang korupsi. Keesokan harinya, seorang pembicara tiba untuk berbicara kepada siswa tentang korupsi. Pembicara, Pak Joko, adalah mantan pejabat pemerintah yang dinyatakan bersalah atas kasus korupsi. Dulu itu saya sama seperti kalian semua, ingin membuat perbedaan di negara kita. Tapi sayang, saya terjerumus dalam permainan korupsi. Saya menggelapkan dana, saya menggelapkan uang, dan saya mengkhianati kepercayaan orang-orang yang memilih saya. Tapi Pak, bagaimana Anda bisa sampai tertangkap? Jadi saya bisa tertangkap itu karena saya ceroboh. Saya tidak pandai untuk menyembunyikan jejak saya. Saya tidak memikirkan konsekuensi dari apa yang telah saya lakukan. Saya berpikir bahwa saat ini saya tak terkalahkan, tapi sayang saya salah. Harta saya diambil alih oleh pemerintah, disita oleh pemerintah. Saya ditangkap berpuluh-puluh tahun.
saya didenda beratus-ratus miliar, dan saya merasakan dari posisi yang tadinya di atas berbalik menjadi nol kembali. Karena itu kesalahan saya dari melakukan korupsi. Saya harap apa yang saya sampaikan pada hari ini, adik-adik semua, anak-anak saya semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan, dari apa yang hari ini Bapak sampaikan. Semoga kalian menjadi orang sukses tanpa menyentuh yang katanya korupsi. Beberapa saat kemudian, siswa-siswa berada di kantin. Mereka melihat tukang kebun sekolah, Pak Slamet, mengambil uang dari seorang siswa. Hai Pak, Oh iya, apa yang sedang Anda lakukan? Oh, saya sedang menyapu pabrik. Tapi itu uang apa ya Pak? Oh, ini hanya sedikit uang buat beli camilan. Tapi itu tidak benar, Pak. Bapak sama saja memanfaatkan posisi Bapak sebagai tukang kebun. Bapak di sini tukang kebun sebagai penjaga kebun saja. Aduh, kali ini kan Semarang juga bisa melakukannya. Ini hanya sedikit uang, loh. Ya udahlah Pak, terserah Bapak. Yang penting kita udah bilangin. Ya udah, yuk kita pergi aja. Udah, pergi lu sana. Yo. Apa sih bocah-bocah tikus berdasi juga banyak. Segini doang dipermasalahin. Sepede. Keesokan harinya, siswa-siswa melaporkan tindakan Pak Slamet kepada Ibu Sari. Terima kasih telah memberitahu saya tentang ini. Saya akan menyelidiki lebih lanjut dan akan mengambil tindakan yang tepat. Beberapa hari kemudian, Pak Slamet dipecat dari pekerjaannya. Siswa-siswa senang bahwa keadilan telah dilakukan. Bel, kamu tahu nggak? Aku seneng loh kita belajar tentang pendidikan anti korupsi. Ini membantu kita banget loh untuk melakukan hal yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Benar itu, Rat, dan penting untuk diingat bahwa korupsi itu bukan masalah di pemerintahan saja. Itu bisa terjadi di mana-mana loh. Bahkan di sekolah juga bisa. Contohnya itu seperti Pak Slamet tadi itu. Kita melihat sebuah desa kecil di Indonesia, di mana ibu-ibu desa sedang bergosip di pinggir jalan. Mohon permisi Bu Sinta sama Bu Abel, saya ingin menyampaikan sedikit informasi, dan semoga informasi ini bisa Ibu Abel dan juga Ibu Sinta sampaikan ke warga yang lainnya. Jadi sebentar lagi, alhamdulillah desa kita akan kehadiran tamu dari luar negeri. Benarkah? Siapa tamunya? Tamunya merupakan seorang turis dari Amerika Serikat yang akan datang ke desa kita untuk melihat kehidupan di desa kita. Beberapa hari kemudian, turis dari Amerika Serikat tiba di desa tersebut. Mereka terkesan dengan keindahan alam dan keramahan penduduk desa. Saya tidak habis pikir Pak Joko dan sangat di luar Naila bahwa desa kita ini dapat menghasilkan kerajinan dari tangan kita sendiri. Dan baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada turis-turis yang telah datang ke desa kita. Alhamdulillah ya Bu ini. Ya, ini adalah contoh dari dampak globalisasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat kita. Alhamdulillah. Saya khawatir ya Bu Tini, bahwa kita akan kehilangan kearifan lokal kita jika kebanyakan masyarakat di desa meninggalkan pekerjaan tradisional mereka. Nah, betul sekali Pak Joko. Tapi kita juga harus memikirkan dampak lingkungan dari pembangunan pabrik-pabrik di sekitar desa kita. Ya, betul sekali. Beberapa bulan kemudian, penduduk desa menyadari bahwa mereka harus menemukan keseimbangan antara keuntungan dari globalisasi dan pelestarian kearifan lokal mereka. Kita harus memikirkan bagaimana cara kita untuk mempromosikan produk kerajinan tangan masyarakat kita dan produk lain dari masyarakat di desa kita, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dan kearifan lokal dari masyarakat desa kita. Benar itu Pak, tapi kita juga harus memastikan bagaimana pabrik-pabrik di desa kita itu tidak berdampak ke lingkungan kita. Iya, betul sekali. Kita melihat seseorang mahasiswi, Laila, sedang menyelesaikan studinya di jurusan ekonomi syariah. Dia berbicara dengan temannya, Rina, tentang cita-cita setelah lulus. Saya ingin menggunakan pengetahuan saya dalam ekonomi syariah untuk membantu Indonesia menjadi lebih baik. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Saya ingin membantu pemerintah dalam membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Beberapa bulan kemudian, Laila mendapatkan pekerjaan di Kementerian Keuangan. Dia bekerja dengan tim yang berfokus kepada pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Terima kasih untuk kedatangan Anda di Kementerian Republik Indonesia. Berdasarkan hasil interview dan juga hasil tes tertulis yang dilaksanakan pada hari ini, kami memutuskan bahwa Anda layak menjadi bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat, semoga Anda bisa membawa perubahan yang jauh lebih baik pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik, saya sangat senang bisa bergabung dengan tim ini karena saya bisa memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang positif untuk Indonesia. Namun, Laila dan timnya menghadapi tantangan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa orang masih skeptis tentang konsep ini dan ada juga yang menganggapnya sebagai ancaman bagi ekonomi konvensional. Jelas bahwa ekonomi syariah bukanlah ancaman bagi ekonomi konvensional. Sebaliknya, hal tersebut merupakan alternatif yang adil dan berkelanjutan. Beberapa bulan kemudian, Laila dan timnya berhasil meyakinkan pemerintah dan masyarakat tentang manfaat ekonomi syariah. Mereka berhasil mengembangkan program yang membantu masyarakat kecil dan menengah untuk mengakses pembiayaan syariah. Saya senang melihat dampak positif dari pekerjaan kita. Kita membantu masyarakat untuk memperoleh pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Dan pada saat yang sama, kita juga membantu perekonomian Indonesia untuk menuju yang lebih baik. Saya merasa bahwa pekerjaan kami sangat relevan dengan bela negara dan cinta tanah air. Kami membantu membangun Indonesia yang lebih baik dan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Halo. Iya, Pak Aldo ya? Ya, betul. Silakan duduk Pak. Lengkapi dulu ya untuk pendaftaran sama dokumen pendukungnya Pak. Oke, pasti dong. Boleh duduk ya? Ya silakan duduk Pak. Oke. Ini. Bu, skevo aja nih ya. Tunggu dulu sebelum aku isi formulir. Tahu nggak? Semua partai gue, ya, maksud saya semua partai itu amat sangat menyukai saya, Bu. Hah? Maaf Pak. Apa maksud Pak Tajir ya? Masa ibu nggak tahu sih? Masa ibu nggak tahu? Semua partai itu menyukai makanan yang saya sajikan di kampanye, tahu nggak? Oh. Oh begitu ya. Silahkan Pak lengkapi formulirnya terlebih dahulu. Isi dengan informasi yang dibutuhkan saja ya Pak. Oke, tenang. Pak Tajir, emang apa sih visi dan misi Anda untuk memajukan negara ini? Jelas dong, Pak. Jelas dong. Saya kan membuat semua partai tergila-gila pada saya. Tidak hanya makanan yang saya suguhkan kemarin, tapi juga kreativitas dan humoris saya. Mereka akan tergila-gila. Lihat saja nanti. Yes. Tapi ini debat serius Pak Tajir. Kita butuh solusi dan rencana yang konkret untuk negara kita. Jangan bercanda deh. Oh, maaf Bapak Ibu. Aku kira ini acara komedi politik. Pak Tajir, Anda harus bisa lebih serius dalam kampanye ini. Karena masyarakat mencari pemimpin yang bisa menjawab kebutuhan mereka. Boleh. Gampang itu mah. Tapi apakah saya boleh sedikit lelucon? Pak Tajir, tolong ya, Anda jangan terlalu berlebihan dengan lelucon Anda. Kami tetap harus fokus pada isu-isu yang penting. Bang saya Mas. Pak Tajir ya? Iya Mas. Jadi tadi. Amin. Bang saya Mas. Silakan. Nih, Pak. Silakan. Oke, makasih ya. Pak Tajir, yuk. Kenapa Mbak? Astagfirullah. Anda lucu sekali. Tapi apakah Anda serius dalam hal politik? Tentu dong Mbak. Saya juga ada seriusnya kok. Tapi sesekali kita tuh butuh humoris dan sedikit bercanda kalau dalam politik. Nggak usah tegang-tegang lah. Ini gimana nih bahasa? Anda benar Pak Tajir. Iya. Sekarang politik seiring waktu semakin kaku. Jadi kita butuh sesuatu yang berbeda gitu.
Baik Pak, terima kasih banyak untuk pujiannya. Saya akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk politik Indonesia. Tajir, apakah Anda benar-benar siap menjadi anggota DPR? Sangat siap Pak. Tapi pengalaman politik Anda sedikit terlihat kurang menurut saya. Yowes lah, saya mungkin belum memiliki pengalaman yang banyak mengenai politik, tapi saya memiliki semangat yang besar, keinginan yang besar untuk berkontribusi, untuk membuat perubahan positif untuk negara ini. Jadi politik itu tidak hanya bisa dinikmati untuk mereka-mereka yang berlatar belakang politik aja, tapi kayak aku juga yang nggak ada latar belakang politiknya, ya bisa-bisa juga masuk dong. Baiklah, terima kasih. Anda memang memiliki perkembangan yang berbeda sih Pak Tajir. Iya jelas Pak. Kami akan tetap mengawasi perkembangan Anda dengan cermat. Silahkan aja, silahkan. Dan saya juga pengen berterima kasih kepada kalian semua wartawan yang sudah hadir di meja pers ini. Saya akan berterima kasih kepada perhatian dan dukungan dari kalian semua. Doain saya ya, semoga terpilih. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama.